Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem, selamat hari Minggu, masih dalam suasana Minggu Paskah dan masih dalam suasana penanggulangan penyebaran virus COVID-19 sesuai dengan himbauan pemerintah tentang social distancing dan juga physical distancing. Hari Minggu ini kita juga melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing bersama dengan orang-orang terkasih dan tidak mengurangi sukacita kita bersama. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada Minggu sore hari ini dengan kita pujikan nama Tuhan. Kita pujikan melalui Kidung Jemaat nomor 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Mari bersama kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa Sang Pencipta, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup, dengan penyertaan dan persekutuan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 bait 1 dan 2, seindah siang disinari terang. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah untuk kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi, ia yang memanggil kamu adalah setia,
Ia juga akan menggenapinya. Jemaat yang terkasih, Allah adalah Allah yang setia, tetapi terkadang kita tidak pernah setia kepadanya. Karena itu sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa kita, mari bersama kita siapkan hati kita memuji dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga, yang berjudul Tuhanku Bila Hati Kawanku. Mari bersama datang di hadapan Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa di dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena campur tangan Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membangun peribadatan saat ini. Tetapi kami sadar ya Tuhan, kami hanya manusia yang penuh dengan dosa dan kecemaran. Kami ya manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu Tuhan, saat ini kami mohon kiranya Engkau mengampuni, menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami, supaya setiap peribadatan kami saat ini sungguh menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Dan ajar kami juga untuk mengampuni sesama kami, agar kami juga bisa berhidup berdamai dengan sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari bersama menerima berita anugerah Allah yang terambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Mari bersama memuji Tuhan, Allah itu baik. Kasih
berkati, persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum menyemari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Teguhkan kami, dan biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bersama kita nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Ibu serta jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini terambil di Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Inilah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih belajar melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 35. Saya berjudul Dia Bersamaku. Bapak Ibu, setiap kita pasti punya harapan, cita-cita, keinginan yang ingin dicapai dalam hidup ini. Dan sudah banyak hal yang kita lakukan untuk mewujudkannya. Rencana, rancangan yang matang, usaha yang keras, pengorbanan dalam banyak hal, serta dibarengi dengan dengan doa yang tekun. Tetapi terkadang semua tidak bisa berjalan dan berakhir seperti yang kita harapkan. Terkadang harus tertunda atau bahkan gagal sama sekali. Dan itu tidak menyenangkan. Semua yang sudah ditata tiba-tiba harus berubah di tengah jalan. Tidak menyenangkan. Bacaan hari ini tentang Yesus yang menampakkan diri kepada dua orang muridnya yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Keadaan dari para murid itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka baru saja mengalami peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, atau kalau istilah sekarang mereka sedang galau. Mereka sedang ada dalam suasana batin yang tidak menyenangkan. Ada peristiwa besar yang baru saja terjadi, di mana realita tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kenyataan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan A, justru mendapat B. Tidak menyenangkan. Yesus yang mereka harapkan sebagai sosok superhero, sosok pahlawan yang akan membebaskan mereka dari segala penderitaan,
justru mengalami penderitaan, dihukum mati, disalibkan. Yesus yang seharusnya mereka anggap, mereka lihat, mereka harapkan sebagai superhero, ternyata justru harus menderita. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian mereka mendapati kuburnya kosong dan mayatnya hilang. Kubur kosong dan mayatnya pun hilang. Memang ada malaikat yang mengatakan dia sudah bangkit, dia hidup, tetapi buktinya tidak ada. Mereka tidak bisa percaya karena mereka tidak melihat dia. Bagaimana mungkin sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang sangat dicita-citakan, tiba-tiba gagal di tengah jalan. Dan saat itu mereka tidak melihat bukti bahwa dia yang diharapkan itu benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara, segala peristiwa yang berjalan tidak sesuai dengan harapan tadi membuat kedua murid itu tidak bisa melihat, mengenal, dan merasakan kehadiran Yesus yang bahkan ada bersama-sama dengan mereka. Begitu dekat dan juga menemani mereka dalam perjalanan. Kekalutan, kecemasan, ketakutan membuat mereka tidak merasakan, tidak bisa merasakan siapa yang menemani perjalanan mereka. Padahal mereka adalah para murid, mereka yang telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama dengan Yesus. Mereka yang mungkin setiap hari bersama dengan dia, mereka yang begitu banyak mendengar tentang ajarannya, mereka yang mungkin juga terlibat melihat setiap mujizat yang telah dia lakukan, melihat setiap perbuatan ajaib yang dia kerjakan. Tetapi pada saat itu mereka tidak bisa melihat itu. Mereka tidak bisa melihat Yesus. Firman Tuhan katakan seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ayat yang ke-16 mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bapak Ibu, ada ahli yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan fisik Yesus yang berubah. Yesus yang baru saja bangkit memang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Fisik Yesus yang baru saja bangkit penuh dengan kemuliaan itu tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Tetapi ada juga yang mengatakan tertutupnya mata ini berkaitan dengan kekecewaan, perasaan tidak bisa menerima, perasaan ragu, atau mungkin juga kemarahan. Sehingga mereka tidak bisa melihat dia yang sementara berjalan bersama mereka. Padahal di situ dikatakan ada perasaan familiar, ada perasaan terbiasa, ada perasaan berbeda. Firman Tuhan katakan hati mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ada sesuatu yang berbeda. Tetapi tadi semua perasaan kecewa mungkin, perasaan ragu, takut, dan mungkin marah membuat mereka tidak segera sadar bahwa itu Yesus. Dan kita bisa membaca pada ayat yang ke-25, Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Yesus mengatakan mereka orang bodoh. Mereka tidak mengerti, mereka lamban mengerti bahwa semua yang terjadi itu sudah pernah mereka dengar. Tetapi mereka tidak siap, tidak mau untuk menerimanya. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, saat ini ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin sudah begitu banyak rencana
yang kita susun beberapa waktu belakangan. Ada begitu banyak hal yang kita sudah rancangkan, kita rencanakan sedemikian rupa. Tetapi pada akhirnya harus berakhir dengan kegagalan. Gagal selamanya atau mungkin harus ditunda sejenak. Karena keadaan dunia saat ini yang sekali lagi berkaitan dengan pandemi COVID-19. Keadaan dunia sekarang bisa membuat kita bertanya-tanya, di mana Tuhan saat ini semua terjadi? Di mana Dia saat semua peristiwa ini terjadi? Mungkin akhirnya kita bisa kecewa, kita bisa ragu, bahkan kita marah kepada Dia. Karena sepertinya kita dibiarkan berjalan sendirian. Kita dibiarkan sendiri menghadapi badai hidup yang entah kapan akan berakhir. Keadaan saat ini juga bisa membuat kita melupakan setiap pengalaman hidup bersama Tuhan. Melupakan setiap kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin melupakan semua kebenaran firman Tuhan yang pernah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Keadaan dunia sekarang bisa membuat kita melupakan Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, menguatkan serta mengingatkan kita kembali. Tuhan Yesus selalu ada dalam segala situasi hidup kita. Baik, buruk, untung, malang, sehat maupun sakit. Hanya perlu hati yang terbuka, hanya perlu hati yang peka untuk mengenal dan merasakan kehadirannya. Bukan secara fisik, tetapi melalui pengalaman rohani yang terjadi dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ada sebuah puisi yang berjudul Footprints atau jejak kaki. Puisinya tentang seseorang yang suatu saat dia sedang berjalan di tepi pantai. Pada saat dia berjalan, dia melihat ada dia dan ada Yesus. Dan saat dia menoleh ke belakang, ada dua pasang jejak kaki. Ada jejak kakinya dan ada jejak kaki Yesus. Berjalan semakin jauh dan dia lihat juga masih ada dua pasang jejak kaki. Suasana damai, dia melihat ada dua pasang jejak kaki. Perjalanan semakin jauh. Dan saat menghadapi badai gelombang yang begitu tidak menentu, keadaan badai yang begitu tiba-tiba, dan saat dia melihat ke belakang, dia hanya menemukan satu pasang jejak kaki. Saat dia menoleh ke belakang, hanya ada satu pasang jejak kaki. Dan dia bertanya, Tuhan, bukankah Engkau bersama dengan saya? Bukankah Engkau menemani perjalanan saya? Saat hidup saya baik-baik saja, bukankah Engkau menemani saya? Tetapi kenapa justru saat sulit seperti ini, saat keadaan tidak sesuai dengan rencana ini, saat keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, kenapa saya hanya menemukan satu pasang jejak kaki? Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Engkau biarkan saya berjalan sendirian? Dan akhirnya Yesus menjawabnya, anakku, satu pasang jejak kaki yang engkau lihat, itu bukan kakimu. Itu adalah jejak kakiku.
Karena pada saat melewati badai yang begitu menggelora, di saat menghadapi situasi yang tidak menentu ini, di saat bahkan rencanamu, semua yang engkau inginkan tidak berjalan sesuai harapan, saat itu aku menggendong kamu. Aku bersamamu, aku menggendong kamu, dan aku tidak melepaskan kamu. Aku yang memanggil engkau, aku yang memilih engkau, aku Allah yang setia. Aku akan menyertai engkau bahkan sampai pada kesudahannya. Percayalah, walaupun mungkin sekarang segala situasi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, semua yang kita doakan tidak bisa kita dapat, segala cita-cita kita, segala rencana kita harus kandas di tengah jalan. Keadaan yang tidak menentu ini, yang bahkan kita tidak tahu kapan akan berakhir, percayalah, Dia, Tuhan, senantiasa bersama dengan kita. Dia menggendong kita, Dia menuntun kita, Dia menyertai kita. Selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Percayalah, kita tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Merespon kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Yesus yang senantiasa menyertai kita bahkan dalam segala keadaan kita. Mari bersama memuji Tuhan hanya nama Yesus. Hadapi persoalan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di muka bumi, mari kita memperbarui iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin kami. Kami mau menyerahkan mereka yang boleh memimpin bangsa ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran kementerian, semua yang bertanggung jawab untuk berlangsungnya pemerintahan di bangsa ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga para TNI, Polri, aparat keamanan. Kami menyerahkan semua mereka. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Saat ini juga kami berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, bahkan semua tenaga-tenaga kesehatan. Mereka yang boleh berjibaku untuk menyelesaikan proses penyebaran virus corona ini, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka, dan juga menjaga setiap keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kota kami Banyuwangi, bagi para pemimpin kami, Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Banyuwangi tetap ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Kami menyerahkan juga para penderita COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka, biarlah dalam segala keadaan mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Proses penyembuhan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkannya juga Tuhan untuk keadaan dunia ini. Kami berdoa bagi organisasi kesehatan yang sedang berusaha untuk mencari vaksin untuk virus ini. Kami berdoa biarlah semua prosesnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati setiap tenaga medis, setiap ahli yang boleh ambil bagian dalam penelitian ini. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan, supaya mereka boleh menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, bagi semua jemaat Tuhan yang mungkin ada di rumah mereka masing-masing atau karena tugas tanggung jawab bahkan tidak bisa berada bersama dengan keluarga. Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka semua. Kami berdoa secara khusus untuk GKJW Jemaat Banyuwangi. Kami berdoa untuk setiap warga yang ada di rumah masing-masing, mulai dari balita bahkan sampai Adi Yuswo. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan, mereka yang bersuka cita Tuhan penuhkan sukacita mereka, mereka yang mungkin mulai kehilangan pengharapan, mari Tuhan pulihkan mereka. Kami mau berdoa, bersyukur, menyerahkan seluruh pelayanan kami. Kami menyerahkan setiap kami yang harus ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami mohon Tuhan juga menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di
Yang terkasih, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita serahkan dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan setiap saat. Setiap saat Engkau berkati kami untuk kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat rezeki yang telah kami nikmati untuk kebutuhan kami. Tuhan, persembahan yang sudah terkumpul, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, walaupun persembahan ini sedikit, bila dibandingkan berkat pemberian Tuhan, kuduskanlah ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan, supaya bisa untuk membantu, mendukung kegiatan-kegiatan gereja Tuhan, khususnya di GKJW Banyuwangi. Tuhan, demikian doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami naikkan kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri, mari bersama kita undur dari peribadatan kita, masuk dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Dia bersama kita. Menjalani dan melewati setiap proses saat ini, ada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar yang senantiasa bersama dan setia dalam kehidupan kita. Mari memuji Tuhan El Shaddai.
bersama kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin.